Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap nabi yang diutus sebelum saya mempunyai pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat yang terpilih dari umat mereka masing-masing. Mereka itu berpegang teguh kepada contoh nabinya dan menuruti perintahnya. Kemudian setelah zaman itu berlalu, mereka disambung oleh generasi yang hanya pandai berkata, tidak bekerja, dan bekerja tidak menuruti pedoman-pedoman nabinya. Barang siapa menentang kaum itu dengan kekerasan, mukminlah ia. Menentangnya dengan perkataan mukmin pula, dan menentangnya dengan hatinya mukmin juga. Dan telah habislah iman dari orang-orang yang tidak menentang kemungkaran walaupun dengan hatinya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ungkapan Rasulullah ini, dari dawuhnya Rasulullah ini, kita diminta untuk menjawab kemungkaran-kemungkaran itu, ya. Jadi paling tidak kita menentang, ya, kemungkaran itu. Malah bisa dengan keras, ya. Jadi kalau mungkar, maksudnya kita bisa berkata dengan keras, ya. Kalau ada kemungkaran itu yang mereka menyelisihi nabinya, ya. Jadi awalnya mereka umat nabinya itu, umat nabi itu, ini nabi-nabi sebelumnya yang diteriakan oleh Rasulullah, ya termasuk kita saat ini. Jadi Rasulullah mencontohkan nabi-nabi sebelumnya itu umatnya, atau kalau seperti kita pengikutnya atau sahabat-sahabatnya itu masih mengikuti Rasulnya. Tapi generasi selanjutnya ini mulailah mereka hanya tidak mau melakukan, ya. Jadi hanya berkata-kata, tidak mau bekerja. Maksudnya itu tidak mau melaksanakannya, perintah nabinya. Ini generasi berikutnya. Jadi dia ini berkata tapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabinya. Kalaupun dia berkata benar, tapi dia tidak melakukannya. Generasi berikutnya juga demikian. Dia kalaupun melakukannya itu sesuai dengan maunya sendiri. Ini hati-hati saudaraku, ya. Coba kita lihat panjenengan analisa sendiri. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, atau kita ini sudah melanggar, ya, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Dan kita yang menentang itu boleh, malah ini baik, ya. Dikatakan di sini yang menentangnya dengan kekerasan itu mukmin dia. Jadi menentang dengan perkataan. Jadi perkataannya itu kita tentang. Kalau ada sesuatu yang keliru, boleh. Makanya saya sampaikan, silakan panjenengan menyampaikan kalau ada hal yang batil, ada hal yang salah. Jadi itu tidak sunnah, itu haram, itu tidak halal, itu bid'ah, sampaikan, tidak masalah. Karena ini perintah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada kemungkaran itu, ya kita harus sampaikan. Kita menentangnya dengan kalau bisa dengan tangan kita dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau dengan perkataan kita, dengan perkataan kita, ya. Kalau kita tidak menentang itu, kita tidak menyampaikan bahwa itu salah, bahwa itu mungkar, ya, walaupun dengan hatinya, ya. Jadi kalaupun kita tidak mampu untuk mengatakan dengan kata-kata, dengan kekuasaan kita, ya, dengan keras, gitu, ya, itu kita dengan hati kita paling tidak menentang. Oh itu haram, oh itu tidak sunnah, oh itu tidak halal, oh itu bid'ah. Kita sampaikan. Atau kita dalam hati kita menyatakan itu. Ini sudah dianggap mukmin, kata sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu akan masuk surga tanpa beriman, dan tidaklah imanmu sempurna tanpa berkasih-kasihan sesamamu. Inginkah kamu kutunjukkan kepada sesuatu yang apabila kamu kerjakan, terwujudlah saling kasihan sesamamu? Semarakkanlah salam antara sesamamu. Jadi semarakkanlah salam. Ya, jadi salah satunya yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tebarkan salam. Tapi juga lebih jauh kita menebarkan keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya. Jadi salam itu kan juga bisa berarti selamat. Jadi kalau orang-orang di sekeliling kita selamat, insya Allah, ya, kita sebagai penghuni surga. Karena kalau kita tidak menyemarakkan salam di antara sesama, maka tidaklah akan masuk surga, ya, tanpa beriman. Itu sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita tebarkan salam
kita tebarkan keselamatan bagi sesama kita, siapapun orang-orang yang di sekeliling kita. Dari Tamin Ad-Dari katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam itu nasihat. Kami bertanya kepada beliau, nasihat terhadap siapa? Jawab beliau, terhadap Allah, Quran, Rasulnya, pemimpin-pemimpin Islam, dan kaum muslimin umumnya. Jadi maksudnya Islam itu kan nasihat. Nasihat kepada Allah gimana? Nasihat kepada Allah yaitu bertauhid kepadanya dan tunduk kepada perintah dan larangannya. Jadi kita ini tunduk dan taat patuh kepada perintah dan larangannya. Perintahnya kita lakukan, kita tinggalkan larangannya Allah. Ini kita nasihat, yang dimaksud nasihat kepada Allah. Nasihat Quran, kita menjadikannya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran ini kita jadikan hidup kita ini hidup yang Qurani. Selanjutnya Rasulnya tegak berdiri di atas segala petunjuk-petunjuknya. Jadi petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Ingat, saya sering mengatakan saja. Artinya apa? Kita hanya mengikuti Rasulullah saja. Jangan mengikuti siapapun. Kalau Rasulullah tidak memberikan petunjuk itu, tidak perlu kita lakukan. Ya. Jadi Quran dan hadis, Quran dan riwayat-riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, makanya saya sepakat dengan para dai, kiai, ustadz, syekh, habib, habaib, siapapun yang mengatakan marilah kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini betul. Mengapa? Seperti tadi riwayat yang pertama tadi atau beberapa yang sebelumnya ini, bahwa pada zaman Nabi itu umatnya Nabi itu, sahabat-sahabatnya itu benar-benar patuh melaksanakan itu. Tapi generasi berikutnya hanya ngomong tapi tidak melaksanakan. Atau dia melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan, diperintahkan, ditunjukkan oleh Rasulnya. Ini pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya setuju kalau ada orang mengatakan, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali Al-Quran dan kepada Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ayo kita koreksi apa-apa yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sendiri juga menyampaikan, kalau panjenengan ini berbeda, ya, berbeda, bersilang pendapat, ya, berselisih paham, kan diminta kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kita kembalikan ke Al-Quran dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya apa? Kita kembalikan lagi. Ayo kita cari bagaimana petunjuk Rasulullah. Tentunya petunjuk Rasulullah itu Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah itu, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kita cari. Kalau ada orang mengatakan, panjenengan ini tidak sama dengan Rasulullah, ayo kita mencoba kembali. Kalau memang itu benar tidak sama, kenapa kita tidak berani mengakui bahwa ini tidak sama? Ya. Amalan ibadah yang kita lakukan tidak sama dengan Rasulullah. Lalu kita kembali kepada ajaran yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan tabu, malah ini Anda gentle. Ini keliru. Ayo, kita cari. Kalau ada amalan yang tidak sama dengan Rasulullah, kita cari, lalu kita benarkan. Kita murnikan kembali. Kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena yang memperingatkan juga Rasulullah. Sekali lagi saya tekankan, Rasulullah pernah menyampaikan, pada saat ada Nabi, pengikut-pengikutnya itu, sahabat-sahabatnya itu patuh dan sama persis seperti yang diajarkan oleh Nabinya. Tapi setelah berikutnya, generasi berikutnya, terjadi banyak kesalahan. Apa yang dilakukan tidak sama dengan yang dicontohkan, yang diberikan petunjuknya oleh Nabinya. Dan sudah banyak dirubah-rubah. Maka mari sekali lagi kita kembali memurnikan ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.